Salah satu nasihat atau saran yang mungkin sering kita dengar di akhir tahun adalah, yuk mari lakukan refleksi akhir tahun. Refleksi yang dimaksudkan adalah sesuatu momentum di mana kita mengingat kembali apa yang terjadi selama 1 tahun ke belakang. Nah, dan bicara mengenai refleksi diri, itu ternyata tidak hanya berlaku untuk periode 1 tahun saja. Bisa untuk satu masa tertentu, bahkan yang paling cepat ada juga nasihat yang menyampaikan bahwa sebelum kita menutup hari kita dengan beristirahat atau dengan tidur, hendaklah kita melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Seperti apa cara kita untuk bisa melakukan yang namanya refleksi diri, supaya refleksi itu tidak hanya sekedar merenung saja, namun tidak ada dampak yang kita hasilkan dari yang namanya refleksi diri. Seseorang yang bernama Graham Gibbs pada tahun 1988 mengembangkan yang disebut dengan Gibbs Reflective Cycle atau siklus reflektif Gibbs. Karena Gibbs ini adalah memang orang yang mempopulerkan. Ada beberapa siklus atau tahapan dalam melakukan refleksi menurut Graham Gibbs ini. Yang pertama, yang disebut dengan description. Nah, pada tahap ini, kita diminta untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang terjadi pada masa-masa atau periode-periode sebelumnya, baik itu 1 tahun ke belakang, 1 semester ke belakang, 1 bulan ke belakang, bahkan 1 hari ke belakang, ya. Dalam tahap atau langkah yang pertama ini, hendaknya kita menggambarkan sebuah situasi, sebuah kondisi dengan cukup jelas. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membantu memudahkan kita dalam tahapan-tahapan yang berikutnya. Karena bicara refleksi diri, itu tidak hanya berhenti pada langkah yang pertama, yaitu description. Yang kedua, ada yang disebut dengan feelings, di mana pada siklus yang kedua ini, kita diminta untuk menyampaikan, entah itu berbicara kepada diri sendiri maupun menuangkan ke dalam tulisan, yaitu perasaan-perasaan apa saja yang timbul, perasaan-perasaan apa saja dari sepanjang waktu yang kita alami, ya. Ada sedih, semangat, antusias, kecewa, marah, gembira, apapun itu, gambarkan atau sampaikan perasaan kita. Setelah mendeskripsikan, setelah mengutarakan perasaan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi. Di dalam mengevaluasi, kita hendaknya menyampaikan 2 hal. Evaluasi apa yang sudah baik dan mengapa hal baik itu terjadi, dan evaluasi juga apa hal yang tidak atau kurang baik dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah dievaluasi, berikutnya kita melakukan yang disebut dengan analisis atau menganalisa. Analisa terhadap situasi yang terjadi, terhadap kondisi yang terjadi. Dan bisa saja dalam melakukan analisa ini, kita mengacu kepada poin-poin yang terdapat pada evaluasi terkait hal yang positif yang terjadi maupun hal yang negatif. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita melakukan analisa, berikutnya kita adalah melakukan conclusion atau membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan atas apa yang terjadi, kesimpulan atas apa yang kita lalui dalam kurun waktu tertentu. Ya. Dan setelah disimpulkan, barulah kita membuat yang disebut dengan action plan atau rencana aksi. Ya. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk, ya.
dalam melakukan refleksi, dalam melakukan evaluasi, itu kita langsung lompat kepada yang namanya membuat rencana tindakan, ya. Tapi kita harus bisa mendeskripsikan dengan baik, harus mengutarakan bagaimana perasaan kita hingga akhirnya kita menyampaikan sebuah kesimpulan. Nah, maka sekali lagi, dalam melakukan refleksi diri, kita bisa menggunakan pendekatan Gibbs Reflective Cycle. Yang pertama adalah description, kemudian feelings, evaluation, analysis, conclusion, dan berikutnya pastikan membuat action plan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.